Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu selaku dosen pengampu mata kuliah landasan pendidikan dan teman-teman yang saya cintai dan juga saya banggakan. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga tetap curah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun topik yang akan kita diskusikan pada diskusi kali ini yaitu tentang landasan historis pendidikan. Saya Nengintan Amalia selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, pertama yang akan membahas pengertian landasan historis pendidikan yaitu akan dipaparkan oleh saya sendiri. Pengertian landasan pendidikan adalah tumpuan dasar konseptual yang digunakan dalam dunia pendidikan. Landasan ini diperlukan dalam melakukan analisis kritis terhadap kaidah-kaidah kebijakan dan praktik pendidikan. Tanpa landasan, praktik pendidikan tidak akan jelas arahnya, dan itu akan menimbulkan masalah serta kesenjangan pendidikan antar manusia. Ada beberapa landasan pendidikan yang dibutuhkan untuk menunjang proses pembelajaran, yaitu yang pertama ada landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan itu. Mengapa pendidikan itu diperlukan dan apa yang seharusnya menjadi tujuan pendidikan. Hal-hal mendasar tersebut sifatnya konseptual dan menyeluruh. Yang kedua ada landasan sosiologi. Pendidikan tidak terlepas dengan kehidupan dan interaksi sosial. Pendidikan tidak dapat dilepaskan dari upaya proses saling mempengaruhi antar individu yang terlibat di dalamnya. Yang ketiga, landasan hukum. Pendidikan selalu bersangkutan dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Kebijakan, penyelenggaraan, dan pengembangan pendidikan dalam masyarakat perlu diatur dalam landasan hukum yang jelas dan sah. Yang keempat ada landasan kultural. Pendidikan adalah bagian dari pariwisata budaya. Ini karena pendidikan dan kebudayaan mempunyai hubungan timbal balik satu sama lain. Dan yang terakhir ada landasan psikologis. Pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia. Oleh sebab itu, landasan psikologis sangat penting dalam bidang pendidikan. Landasan psikologis pendidikan mengarah kepada pemahaman manusia, khususnya yang berkaitan dengan proses belajar manusia. Untuk selanjutnya yaitu perkembangan pendidikan dari zaman ke zaman. Yang pertama, zaman purba. Terbelakang sosial budaya. Kebudayaan pada masyarakat zaman purba disebut kebudayaan Paleolitik. Adapun kebudayaan pada kurang lebih 1500 tahun sebelum Masehi yang lalu disebut kebudayaan Neolitik. Kebudayaan masyarakat pada zaman purba tergolong kebudayaan maritim. Kepercayaan yang dianut masyarakat lain animisme dan dinamisme. Masyarakat dipimpin oleh ketua adat, namun demikian ketua adat dan para empu atau pandai besi dan dukun yang merupakan orang yang pandai tidak dipandang sebagai anggota masyarakat lapisan tinggi, kecuali ketika mereka melaksanakan perannya dalam upacara adat dan upacara ritual dan lain-lain. Tujuan pendidikan pada zaman ini adalah agar generasi muda dapat mencari nafkah, membela diri, hidup bermasyarakat, taat terhadap adaptasi, dan terhadap nilai-nilai religi yang mereka yakini. Karena kebudayaan masyarakat masih bersahaja, pada zaman ini belum ada lembaga pendidikan atau sekolah. Pendidikan dilaksanakan di dalam lingkungan keluarga dan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang alamiah. Kurikulum pendidikannya meliputi pengetahuan sikap dan nilai mengenai kepercayaan melalui upacara-upacara keagamaan dalam rangka menyembah nenek moyang. Pendidikan keterampilan mencari nafkah atau khususnya bagi anak laki-laki, dan pendidikan hidup bergotong royong melalui kehidupan real dalam masyarakatnya. Pendidiknya terutama adalah orang tua atau ayah dan ibu,
dan secara tidak langsung adalah para orang dewasa di dalam masyarakatnya. Sekalipun ada yang belajar kepada empu, apakah kepada pandai besi atau kepada dukun yang jumlahnya sangat terbatas, utamanya adalah anak-anak mereka sendiri. Sekian materi yang saya paparkan, saya persilakan kepada pemateri selanjutnya untuk memaparkan materinya. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan membacakan materi, yaitu 2. Zaman Kerajaan Hindu-Buddha. Latar belakang sosial budaya. Nenek moyang kita pada zaman ini umumnya tinggal di daerah subur dekat pesisir pantai. Mereka melakukan hubungan perdagangan dengan orang-orang dari India yang singgah dalam perjalanannya. Hubungan dagang semakin lama semakin meningkat. Seiring dengan itu, ke dalam masyarakat kita masuklah kebudayaan yang dibawa oleh orang-orang India, antara lain berupa bahasa, tulisan, agama, termasuk juga sistem pemerintahan yang berlaku di India. Pendidikan di zaman ini, selain diadakannya di dalam keluarga dan di dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat juga diselenggarakan di dalam lembaga pendidikan yang disebut perguruan atau faguron atau pesantren. Hal ini sebagaimana telah berlangsung di Kerajaan Tarumanegara dan Kutai. Pada awalnya, yang menjadi pendidik atau guru atau pendeta adalah kaum Brahmana. Kemudian lama kelamaan para empu menjadi guru, menggantikan kedudukan para Brahmana. Terdapat tingkatan guru. Pertama, guru perguruan keraton. Di sini yang jadi murid-muridnya adalah para anak raja dan bangsawan. Kedua, guru atau perguruan petapa. Di sini yang menjadi murid-muridnya berasal dari kalangan rakyat jelata. Namun demikian, pada para guru petapa juga selektif dalam menerima seseorang untuk menjadi muridnya. Ini merupakan antara lain implikasi dari feodalisme yang berkembang saat itu. Pendidikan bersifat aristokratis, artinya masih terbatas hanya untuk minoritas, yaitu anak-anak kasta Brahmana dan Ksatria, belum mencapai masyarakat mayoritas, yaitu anak-anak Waisya dan Sudra, apalagi bagi anak yang dari kasta Varya. Pada zaman ini, berkembangnya agama Buddha yang berpusat di Kerajaan Sriwijaya di Palembang. Telah terdapat perguruan tinggi Buddha. Selain dalam negeri sendiri, murid-muridnya juga berasal dari Tiongkok, Jepang, dan Indochina. Dhammapala sangat terkenal sebagai Mahaguru Buddha. Perguruan-perguruan Buddha menyebar ke seluruh kekuasaan Sriwijaya. Mungkin sekali Candi Borobudur, Mendut, dan Kalasan merupakan pusat-pusat pendidikan agama Buddha. Perhatikan hasil sastra yang ditulis para empu atau pujangga yang bermutu tinggi. Contoh, Paraton, Negara Kertagama, Arjuna Wihaha, dan Baratayuda. Para pujangga yang terkenal antara lain Empu Kanwa, Empu Sedah, Empu Panuluh, dan Empu Prapanca. 3. Zaman Kerajaan Islam. Latar belakang sosial budaya. Pemerintahan pada zaman ini dipimpin oleh raja. Di dalam wilayah-wilayah kerajaan Islam, umumnya masyarakat tidak menganut stratifikasi sosial berdasarkan kasta. Sesuai ajaran Islam, masyarakat tidak membedakan manusia berdasarkan keturunan atau kasta. Sekalipun zaman ini masih terdapat kelompok raja dan bangsawan, para pegawai di satu pihak, dan terdapat kelompok rakyat jelata di pihak lain. Namun feodalisme di kalangan masyarakat pada umumnya mulai ditinggalkan. Pendidikan. Tujuan pendidikan pada zaman kerajaan Islam diarahkan agar manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mencapai keselamatan di dunia dan di akhirat melalui iman, ilmu, amal. Selain berlangsung dalam keluarga, pendidikan berlangsung di lembaga-lembaga pendidikan lainnya, seperti di sangga, masjid, dan pesantren. Lembaga perguruan atau pesantren yang sudah ada sejak zaman Hindu-Buddha dilanjutkan oleh para wali, ustadz, dan atau ulama Islam. Kurikulum pendidikannya tidak tertulis, tidak ada kurikulum formal. Pendidikan berisi tentang tauhid, pendidikan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an, hadis, fikih, bahasa Arab, termasuk membaca dan menulis huruf Arab. Metode atau cara pendidikan dilakukan dengan cara metode yang bervariasi.
tergantung dengan sifat dan materi. Pendidikan tujuannya dan peserta didiknya. Contoh metode yang sering digunakan adalah ceramah atau tablik wetonan untuk menyampaikan materi ajar bagi orang-orang banyak. Belajar bersama biasanya dilakukan di masjid, mengaji Al-Quran, dan sorogan. Cara belajar individual. Dalam metode sorogan, walaupun para santri bersama-sama dalam satu ruangan, tetapi mereka belajar dan diajar oleh ustadz secara individual. Cara-cara belajar dilakukan pula melalui nadoman atau lantunan lagu. Selain itu, dilakukan pula melalui media dan cerita-cerita yang telah digunakan para pandita Hindu Buddha. Hanya saja, isi ajarannya diganti dengan ajaran yang islami. Demikian pula dalam sistem pesantren atau pondok asrama. Dilanggar atau surau, selain melaksanakan sholat, biasanya anak-anak belajar mengaji Al-Quran dan materi pendidikan yang sifatnya mendasar. Adapun materi pendidikan yang lebih luas dan mendalam dipelajari di pesantren. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan materinya. Saya persilakan kepada pemateri selanjutnya untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Sebelum memaparkan materi, mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Hari Ahmad Jalaluddin dengan NPM 2121910015. Saya akan meneruskan materi yaitu 4. Zaman pengaruh Portugis dan Spanyol. Latar belakang sosial budaya pada abad ke-16 ke negeri kita datanglah bangsa Portugis, kemudian disusul bangsa Spanyol. Selain itu, berdagang kedatangan mereka juga disertai oleh misionaris yang bertugas menyebarkan agama Katolik. Pada akhir abad ke-16 mereka meninggalkan negeri ini karena sering mendapatkan pemberontakan terutama dari Sultan Ternate. Karena perdagangan rempah-rempah sudah tidak menguntungkan lagi dan karena kalah dalam peperangan melawan Belanda. Pendidikan, pengaruh bangsa Portugis dalam bidang pendidikan utama berkenaan dengan penyebaran agama Katolik. Demi kepentingan tersebut, tahun 1536 mereka mendirikan sekolah atau seminar di Ternate. Selain itu, didirikan juga Solor. Kurikulum pendidikannya berisi pendidikan agama Katolik ditambah pelajaran membaca, menulis, dan berhitung. Pendidikan diberikan pada anak-anak masyarakat terkemuka. Pendidikan yang lebih tinggi diselenggarakan di Goa, pusat kehausan Portugis Asia. Pemuda-pemuda yang berbakat dikirim ke sana untuk dididik. Pada tahun 1546 di Ambon telah ada 7 kampung yang penduduknya memeluk agama Nasrani Katolik. 5. Zaman pemerintahan kolonial Belanda. Latar belakang sosial budaya pada tahun 1596 bangsa Belanda telah datang ke negeri kita. Tujuan kedatangan mereka adalah untuk berdagang. Pada tahun 1602, mereka mendirikan POC. Karena POC merupakan badan perdagangan milik orang-orang Belanda yang beragama Protestan, maka selain berupaya menguasai daerah untuk berdagang, juga untuk menyebarkan agama Protestan. Kekuasaan POC akhirnya diserahkan kepada pemerintahan kolonial Belanda. Karakteristik kondisi sosial budaya pada zaman ini antara lain: 1. Berlangsungnya kolonialisme. 2. Dalam bidang ekonomi berlangsung monopoli. Berdagang hasil pertanian yang dibutuhkan dan laku di pasar dunia. Yang ketiga, terdapat stratifikasi sosial berdasarkan ras atau suku bangsa dengan urutan dari lapisan tertinggi sampai dengan terbawah
sebagai berikut: bangsa Belanda, golongan timur asing, golongan priyayi, bangsawan pribumi, dan golongan rakyat jelata pribumi. Pendidikan implikasi dari kondisi politik, ekonomi, dan sosial budaya di Indonesia pada zaman ini secara umum dapat dibedakan dua garis penyelenggaraan pendidikan, yaitu pertama, pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Belanda. Kedua, pendidikan yang diselenggarakan oleh rakyat dan kaum pergerakan kebangsaan atau pergerakan nasional. Sebagai sarana perjuangan demi merebut kembali kemerdekaan dan sebagai upaya rintisan ke arah perjuangan demi merebut kembali kemerdekaan dan sebagai upaya rintisan ke arah pendidikan nasional. Berikut ini mari kita kaji kondisi pendidikan yang diselenggarakan oleh rakyat dan kaum pergerakan nasional akan kita kaji pada kegiatan pembelajaran. Yang pertama, pendidikan zaman POC. POC menyelenggarakan dengan tujuan untuk misi keagamaan atau Protestan, bukan untuk misi intelektualitas. Adapun tujuan lain adalah menghasilkan pegawai administrasi rendahan di pemerintah dan gereja. Sekolah-sekolah utamanya didirikan di daerah yang penduduknya memeluk Katolik yang telah disebarkan oleh bangsa Portugis. Sekolah pertama didirikan POC di Ambon pada tahun 1607 sampai dengan tahun 1627. Di Ambon telah berdiri 16 sekolah, sedangkan di pulau-pulau lainnya sekitar 18 sekolah. Kurikulum pendidikan berisi pelajaran agama Protestan, membaca dan menulis. Murid-muridnya berasal dari anak pegawai, sedangkan anak-anak rakyat jelata tidak diberikan untuk sekolah. Selama kira-kira 200 tahun berkuasa di negeri kita, pendidikan yang dilaksanakan POC benar-benar sangat sedikit sekali. Sampai tahun 1779, jumlah murid pada sekolah POC adalah sebagai Batavia 639 orang, Pantai Utara Jawa 327 orang, Makassar 5 orang, Timor 593 orang, Sumatera Barat 37 orang, Cirebon 6 orang, Banten 5 orang, Maluku 157 orang, dan Ambon 3.966 orang. Dan yang kedua, pendidikan zaman pemerintahan kolonial Belanda. Ciri-ciri pendidikan yang diselenggarakan pemerintah kolonial Belanda yaitu: 1. Tujuan pendidikan adalah menghasilkan tenaga kerja murah dan demi mendukung kelanggengan penjajahan. Kedua, adanya dualisme pendidikan. Yang ketiga, sistem konkordasi. Yang keempat, sentralisasi pengelolaan pendidikan. Dan yang terakhir, menghambat gerakan nasional. 6. Zaman pergerakan kebangsaan atau pergerakan nasional.
latar belakang sosial budaya, timbulnya pergerakan nasional, berbagai kondisi sangat merugikan bangsa Indonesia. Akibat kebijakan dan praktek-praktek penjajahan tersebut di atas telah menimbulkan rasa senasib, sepenanggungan sebagai bangsa yang dijajah sehingga muncul rasa kebangsaan, nasionalisme. Kebesaran masa lampau bangsa kita semasa zaman kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan sebagainya juga memperkuat rasa harga diri sebagai bangsa yang berdaulat dan merdeka. Sebab itu, kaum terpelajar di kalangan bangsa kita terdorong untuk berperan menjadi motor pergerakan. Bahasa Melayu yang merupakan bahasa kesatuan makin menyadarkan bangsa Indonesia adalah satu bangsa. Pendidikan untuk mengubah keadaan akibat penjajahan. Kaum pergerakan memasuki pendidikan ke dalam program perjuangannya. Dewasa ini dilahirkan sekolah-sekolah partikel atau perguruan nasional yang diselenggarakan para perintis kemerdekaan sekolah. Itu mula-mula bercorak dua. Satu, sekolah-sekolah yang sesuai haluan politik seperti yang diselenggarakan oleh Ki Hajar Dewantara atau Taman Siswa, dan Dr. Dowes Dekker atau Dr. Setiabudi atau Ksatria Institute, dan Muhammad Sejapi atau Insinyur Kayu Tanam dan sebagainya. Yang kedua, sekolah-sekolah yang sesuai tuntunan agama Islam seperti yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Sumatera Tawalib, di Padang Panjang, dan lain-lain. Kebijakan dan praktek-praktek pendidikan yang diselenggarakan rakyat dan kaum pergerakan antara lain sebagai diuraikan berikut ini. A. Raden Ajeng Kartini, Dewi Sartika, dan Rohana Kudus. Upaya-upaya pendidikan yang dilakukan mereka adalah: Raden Ajeng Kartini pada tahun 1879 sampai 1904. Pada tahun 1903 ia membuka sekolah gadis di Jepara, dan setelah menikah ia membukanya lagi di Rembang. Karena usianya yang relatif pendek, usaha Kartini di bidang pendidikan tidak terlalu banyak. Namun ia telah memberikan petunjuk jalan, melakukan rintisan pendidikan bagi kaum wanita. Cita-citanya memberikan gambaran perjuangan dan cita-cita kaum wanita Indonesia. Raden Dewi Sartika pada tahun 1904 ia mendirikan sekolah istri. Murid pertamanya berjumlah 20 orang. Makin lama muridnya bertambah. Pada tahun 1909 sekolah ini melepas lulusan yang pertama dengan mendapat ijazah. Pada tahun 1912 di 9 kabupaten seluruh Pasundan telah dijumpai sekolah semacam sekolah istri Dewi Sartika. Pada tahun 1914 sekolah istri diganti namanya menjadi Sekolah Keutamaan Istri. Dan pada tahun 1920 tiap-tiap kabupaten di seluruh Pasundan mempunyai Sekolah Keutamaan Istri. Rohana Kudus tahun 1884 sampai 1969. Rohana Kudus dikenal sebagai wanita Islam yang taat pada agamanya dan sebagai kedua tokoh di atas. Ia giat sekali mempelopori emansipasi wanita. Selain sebagai pendidik, ia pun adalah wartawan wanita pertama di Indonesia. B. Budi Utomo pada tahun 1908, Budi Utomo dalam kongresnya yang pertama 3 sampai 4 Oktober tahun 1908 menegaskan bahwa tujuan perkumpulan itu adalah untuk kemajuan yang serasa buat negeri dan bangsa Indonesia, terutama dengan memajukan
pengajaran pertanian, peternakan, dagang, teknik industri dan kebudayaan. C. Muhammadiyah. Pada tanggal 18 November tahun 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Perkumpulan Muhammadiyah di Yogyakarta. Muhammadiyah dengan berbagai sekolah didirikan dalam rangka memberikan pendidikan bagi bangsa Indonesia sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia sendiri. Untuk mengatasi Kristen dan landasan historis pendidikan tentang PAIL 2010-2009 untuk mewujudkan masyarakat Islam yang melaksanakan ajaran Al-Quran dan hadis sesuai yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. D. Perkumpulan Putri Mardika. Perkumpulan Putri Mardika didirikan tahun 1912 bertujuan memajukan pengajaran anak-anak perempuan atau Odang Mustar 1979. Trikoro Darmo. Pada tahun 1915 didirikan Trikoro Darmo dan selanjutnya berdiri sebagai perkumpulan pemuda dan pelajar di berbagai tempat di tanah air hingga terwujudnya Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Berbagai organisasi pemuda dan pelajar ini bersama-sama gerakan lainnya menyumbangkan jasa-jasa yang besar demi pendidikan nasional dan kemerdekaan Indonesia. F. Perguruan Taman Siswa. Pada mulanya Ki Hajar Dewantara pada tahun 1989 sampai 1959 bersama rekan-rekannya berjuang di jalur politik praktis. Selanjutnya, mulai tahun 1921 perjuangannya difokuskan di jalur pendidikan. Hal ini beliau lakukan mengingat Departemen Pengajaran Pemerintah Belanda bersikap diskriminatif mengenai hak dan penyelenggara pendidikan bagi bangsa kita. Pendidikan kolonial tidak berdasarkan kebutuhan bangsa kita, melainkan hanya untuk memenuhi kepentingan kolonial. G. Ksatria Institute. Kesatrian Institute didirikan di Bandung oleh Ernest Francois ed Douwes Dekker. Ia memimpin lembaga ini sejak tahun 1922 sampai 1940. Dasar pendidikan adalah kebangsaan Indonesia, terutama melalui sejarah kebangsaan. Tujuan pendidikan yakni menghasilkan kesatria bagi Indonesia merdeka di masa datang. H. Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama didirikan di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926. Pada akhir tahun 1938, Komisi Perguruan NU telah menetapkan susunan madrasahnya sebagai berikut: Madrasah Awaliyah 2 tahun, Madrasah Ibtidaiyah 3 tahun, Madrasah Sanawiyah 3 tahun, Madrasah Mu'alimin usia 2 tahun, dan Madrasah Mu'alimin Ulia 3 tahun. Selanjutnya, setelah menjadi partai politik pada tahun 1952 hingga sekarang, NU terus berjuang melakukan inovasi dan menyelenggarakan pendidikan. INS Kayu Taman. Tujuan pendidikan INS Kayu Taman sebagai dikemukakan Umar Tirta Raharja dan L.A. Sulo adalah sebagai berikut. 1. Mendidik rakyat ke arah kemerdekaan. 2. Memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 3. Mendidik para pemuda agar berguna untuk masyarakat. 4. Menanamkan kepercayaan terhadap diri sendiri dan berani bertanggung jawab. 5. Mengusahakan mandiri dalam pembiayaan. J.
pada bulan Juli tahun 1927 dalam pidato pembelaannya, Bung Hatta di pengadilan Den Haag mengusulkan supaya ada perbaikan dalam berbagai bidang sosial, antara lain adalah bidang pembinaan pendidikan nasional. Kongres Pasundan pada tahun 1930 juga menetapkan pendidikan dan pengajaran sebagai salah satu sarana utama perjuangannya. Pada bulan November 1937 dalam Kongres ke-26 Persatuan Guru Indonesia (PGI) di Bandung dirumuskan supaya diadakan wajib belajar. Pada kongresnya tahun 1938 di Malang, PGI menuntut agar pendidikan dan pengajar diserahkan ke daerah, tetapi didahului dengan perbaikan keuangan daerah. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan materinya. Saya persilakan kepada pemateri selanjutnya untuk memaparkan materinya. Terima kasih moderator yang sudah memberikan waktunya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ripali Coyerudija, MPM 2121911158. Di sini saya akan menerangkan beberapa materi. Yang pertama, pendidikan zaman pendudukan militerisme Jepang. Latar belakang sosial budaya. Kekuasaan pemerintah kolonial Belanda berakhir ketika pada tanggal 8 Maret 1942 mereka menyerah kepada militer kerajaan Jepang. Selanjutnya, bangsa Indonesia berada di bawah kekuasaan pendudukan militerisme Jepang selama hampir 3,5 tahun. Jepang menyerbu Indonesia karena kekayaan negeri yang sangat besar. Artinya, bagi kelangsungan perang Pasifik dan sesuai pula dengan cita-cita politik ekspansinya, di balik itu, mereka mempropagandakan semboyan Hakko-Ichiu atau semboyan kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Mereka menyatakan bahwa mereka berjuang mati-matian melakukan perang suci atau melawan sekutu demi kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Dengan Jepang sebagai pemimpinnya, namun demikian tujuan pendudukan militer Jepang lama-kelamaan menjadi penindasan. Ada dua kebijakan pemerintah kependudukan militer Jepang. Yang pertama, menghapuskan semua pengaruh barat di Indonesia melalui Penjepangan. 2. Memobilisasi segala kekuatan dan sumber yang ada untuk mencapai kemenangan Perang Asia Timur Raya. Pendidikan, implikasi kekuasaan pemerintah penduduk militer Jepang dalam bidang pendidikan di Indonesia, yaitu tujuan dan isi pendidikan diarahkan demi kepentingan Perang Asia Timur Raya. Contoh, tiap pagi di sekolah-sekolah dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, Kimigayo. Upacara pagi dilanjutkan dengan pengibaran bendera Himomuru atau membungkuk untuk menghormati Tenno Haika. Tiap hari para siswa harus mengucapkan sumpah pelajar dalam bahasa Jepang, melakukan taiso atau senam, dan diwajibkan pula melakukan kinrohoshi, kerja bakti. Selain itu, dibentuk peta sebagai program pendidikan militer bagi para pemuda dibentuk barisan murid-murid sekolah rakyat atau Seinemtai dan barisan murid-murid sekolah lanjutan Gakutotai. 2. Hilangnya sistem dualisme dalam pendidikan. Sistem pendidikan yang bersifat dualistis membedakan dua jenis sekolah untuk anak-anak bangsa Belanda dan anak-anak Bumi Putra dihapuskan pada zaman Jepang. Sekolah bersifat terbuka untuk seluruh lapisan anak Indonesia, namun demikian hanya satu jenis sekolah rendah diadakan bagi semua lapisan masyarakat, yaitu sekolah rakyat 6 tahun, Kokumin Gakko. Sekolah desa masih tetap ada dan namanya diganti menjadi sekolah pertama. Susunan jenjang sekolah menjadi sekolah rakyat 6 tahun, termasuk sekolah pertama. Sekolah menengah 3 tahun, sekolah menengah tinggi 3 tahun, dan perguruan tinggi. 3. Sistem pendidikan menjadi lebih merakyat, populis. Sebagai
dikemukakan di atas pada prinsipnya, terjadi perubahan bahwa sekolah menjadi terbuka bagi semua lapisan masyarakat. Demokrasi pendidikan. Hapusnya sistem koordinasi dan masuknya sistem baru yang relatif lebih praktis dan terarah bagi kebutuhan masyarakat, meskipun kepraktisan tersebut lebih berarti untuk keperluan kemenangan Perang Jepang. Selain itu, bahasa Indonesia pertama kalinya dijadikan bahasa pengantar di sekolah dan dijadikan bahasa ilmiah. Di samping tentunya bahasa Jepang, sedang bahasa Belanda dilarang untuk digunakan. Yang kedua, materi tentang pendidikan zaman periode tahun 1945 sampai 1969. Zaman Revolusi Fisik Kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menetapkan Undang-Undang Dasar 45 sebagai dasar negara. Sejak saat ini, jenjang dan jenis pendidikan mulai disempurnakan dan disesuaikan dengan kebutuhan bangsa Indonesia. Contohnya, sekolah menengah zaman Jepang, Sekoto Chudako dan Chotokugako diubah menjadi SMTP dan SMTA. Peletakan dasar pendidikan nasional. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menetapkan Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi negara. Namun setelah konferensi meja bundar tahun 1949, terbentuklah Republik Indonesia Serikat RIS yang memberikan Undang-Undang RIS pada saat RIS kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU RIS diganti dengan UUD sementara RI atau UU nomor 7 tahun 1950. Setelah pemilu tahun 1955, karena konstituen gagal menyusun UUD, maka tanggal 5 Juli 59 keluarlah dekret presiden yang menyatakan bahwa bangsa negara Kesatuan Republik Indonesia kembali kepada Undang-Undang 45 demokrasi pendidikan sesuai dengan amanat Undang-Undang 45 dan UU nomor 4 tahun 1950. Meskipun menghadapi berbagai kesulitan, pemerintah mengusahakan diselenggaranya pendidikan yang bersifat demokratis, yaitu kewajiban belajar sekolah dasar bagi anak-anak yang berusia 8 tahun. Rencana kewajiban belajar sekolah dasar direncanakan selama 10 tahun. Pelaksanaan program ini didukung dengan PP nomor 65 tahun 1951, lahirnya LPTK pada tingkat universitas. Apabila dalam pelaksanaan kewajiban belajar SD telah menimbulkan KKBKB, SGP, dan SGA, maka untuk suplai guru sekolah menengah dilaksanakan melalui PGSLP serta khusus B1 dan khusus B2 untuk guru sekolah lanjutan atas. Selain lembaga-lembaga tersebut, beberapa lembaga yang menghasilkan tenaga kependidikan antara lain APD, Akademi Pendidikan Jasmani, ASRI, Akademi Seni Rupa Indonesia, Sekolah Musik Indonesia, Konservatori Karawitan, dan Fakultas Pedagogik. Universitas Gadjah Mada, lahirnya perguruan tinggi antara lain 1949. Pemerintah Indonesia telah mendirikan berbagai PT antara lain Universitas Gadjah Mada 20 November 1949, Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, Universitas Hasanuddin, Universitas Andalas, dan Universitas Sumatera Utara di Medan. Landasan historis pendidikan 4 Desember 1961 lahir UUD nomor 22 tahun 1961 tentang perguruan tinggi. Pokok-pokok yang menonjol dalam UU ini yang sampai sekarang masih dipertahankan adalah prinsip Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Era pembangunan nasional semesta berencana tahap pertama 1961. Pidato Presiden RI tanggal 17 Agustus 1959 sebagai penjelasan resmi tentang Dekret Presiden 5 Juli 1959 dikenal sebagai Manifesto Politik Manipol melalui TAP MPRS nomor 1 MPRS 1960. Manipol politik tersebut ditetapkan sebagai garis-garis besar haluan negara. Dan berdasarkan TAP tersebut dikeluarkan pula TAP MPRS nomor 2 tentang garis-garis besar pola pembangunan nasional semesta berencana tahap pertama 1961. Di dalam TAP tersebut antara lain dikatakan bahwa pembangunan semesta berencana tahap pertama ini merupakan pembangunan dalam masa peralihan
menuju masyarakat adil dan makmur. Demikian pula, pembangunan tersebut sifatnya menyeluruh. Dasar-dasar pembangunan tersebut ialah Pancasila dan Manipol serta untuk mengembangkan kepribadian Indonesia. Dalam era ini, Manipol dijadikan doktrin negara dan di dalam perkembangan selanjutnya. Intisari Manipol dirangkum dengan kependekan USDEK, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Sosialisme Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan kepribadian Indonesia Manipol USDEK secara sistematis, termasuk di semua jenjang dan jenis pendidikan. Materi yang ketiga tentang pendidikan MAS PJP 1. Pelaksanaan Pelita 1 PJP 1 dirancangkan mulai 1 April 1969. Maka pada tanggal 28 sampai 30 April 1969, pemerintah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengumpulkan 100 orang pakar atau pemikiran pendidikan di Cipayung untuk melakukan konferensi dalam rangka mengidentifikasi masalah pendidikan nasional, menyusun suatu prioritas pemecahan dan berbagai masalah tersebut, serta mencari alternatif pemecahan. Salah satu hasil konferensi di Cipayung itu ialah lahirnya Proyek Penelitian Nasional Pendidik PPNP pada tanggal 1 Mei 1969 melalui SK Mendikbud tanggal 26 1969. Isi landasan historis pendidikan SK tersebut ialah bahwa dalam jangka waktu 2 tahun kemudian diubah menjadi 3 tahun. PPNP harus sudah berhasil menyusun strategi pendidikan nasional. Hasil kerja PPNP dimanfaatkan oleh Badan Pengembangan Pendidikan atau BPPP, sekarang Balitbang. Depdikbud yang didirikan melalui keputusan Presiden nomor 84 tanggal 18 Oktober 1969. Hasil kerja PPNP dijadikan dasar perencanaan pendidikan yang lebih baik untuk Pelita 2 serta telah meletakkan dasar-dasar perencanaan pendidikan untuk pelita-pelita selanjutnya. Dengan hasil kerja PPNP inilah pembangunan pendidikan untuk PJP 1 mulai dimantapkan. Kualitas pendidikan sebagai telah diuraikan terlebih selama PJP 1 telah banyak upaya pembangunan di bidang pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Hartilar 1995 menunjukkan kualitas pendidikan pada PJP 1 antara dengan indikator sebagai berikut. Dana pendidikan dasar belum memadai dalam yang tersedia untuk meningkatkan kualitas pendidik. Pada tahun 1991, unit kos untuk SD tidak lebih dari $5, sedangkan negara maju menyediakan $100,5. Kelulusan SD, presentasi jumlah siswa yang menempatkan SD pada tahun 1989 sekitar 70%, sedangkan di negara maju mencapai 91. Data ini menunjukkan pula bahwa SD kita pada saat ini mengalami ketidakefisien dengan data rasional input-output sebesar 70%. Diperlukan untuk menetapkan SD adalah 8,5 tahun. Presentasi membaca kompresi juga dinilai sangat kurang dibanding dengan di negara maju. Daya serap terhadap isi kurikulum rata hasil Epdanas MUMI siswa SMA tahun 1987 menunjukkan rendahnya kualitas pendidikan kita. Landasan historis pendidikan misalnya untuk mata pelajaran PMP dan bahasa Indonesia rata-rata 6, sedangkan bahasa Inggris, matematika, fisika, biologi, dan kimia antara 4-5. Artinya daya serap lulusan SMA kurang dari 50% dari apa yang dibentuk dalam kurikulum 1984. Sekian pemaparan materi saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang jelas. Mohon maaf. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada para pemateri yang telah memaparkan materinya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena kami masih dalam tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.